Apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang menanti sesuatu yang tak pasti? Artinya kita nggak tahu kapan akan terjadi. Saya punya 3 kata. Pertama adalah sabar. Yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah sabar. Ya, 3 kata yang sama, Ji. Memang itulah yang harus kita lakukan. Bersabar menanti. Seperti juga Hana dalam Injil hari ini. Dia sabar menanti dan bayangkan sampai usia 84 tahun dia masih datang ke bait Allah dan melakukan pelayanannya. Berbicara mengenai kedatangan Sang Mesias. Dan ketika Yesus datang ke bait Allah, akhirnya waktu yang dia nantikan tiba. Dan itu hanya terjadi karena dia punya kesabaran. Tapi yang kedua adalah sebenarnya dia tetap memasang antena rohaninya. Yang saya maksud dengan antena rohani adalah kepekaannya terhadap kehadiran Allah sendiri. Bayangkan kalau dia tidak punya kepekaan terhadap kehadiran Allah, mungkin suatu hari dia katakan, ya udahlah, saya hari ini alpa ke gereja ya, ke bait Allah ya, udahlah saya lagi nggak mood saya lagi jelek, atau ya saya lagi ya sakit punggung, aduh nggak enak perut. Tidak, si Hana ini dia konsisten, dan lihat kesabaran membutuhkan konsistensi. Kita harus bersabar dalam menanti dan itu akan membuat kita itu menjadi tekun. Dan kalau orang tekun, dia akan jadi tahan uji. Nah, Hana menunjukkan kepada kita keutamaannya. Dia punya antena rohani dan dia bangun dengan cara ketekunannya. Dia juga dikatakan berdoa, berpuasa. Itu artinya apa? Kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dia terbuka untuk Allah yang akan berbicara kepadanya. Dan ia kemudian merasa semakin dekatlah dengan signal yang diberikan oleh Allah tersebut. Hingga hari di mana Yesus dibawa ke bait Allah oleh Yusuf dan Maria. Dan yang sangat indah adalah juga digambarkan dalam Injil hari ini, perjumpaan 2 generasi ini. Bayangkan, Hana yang sudah tua berjumpa dengan anak Yesus. Dan sukacita itu muncul. Dan Anda bayangkan juga bahwa seringkali perjumpaan kita dengan sesuatu yang membahagiakan tersebut adalah hal yang sangat sederhana, seperti perjumpaan 2 generasi. Dan dalam kehidupan kita bisa melihat itu dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Saya melayani juga setelah perayaan Natal itu di biara, dan saya melihat juga bagaimana suster-suster yang muda itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan melayani juga suster-suster yang sudah senior, yang sudah lanjut usia, dan mereka begitu luar biasa menunjukkan sukacita dalam melayani. Tentu tidak mudah. Jangan bayangkan mudah melayani orang yang sudah tua. Anda bayangkan kalau Anda juga melayani orang tua Anda. Kadang-kadang mungkin Anda juga mengeluh, Anda kesal, kenapa nih orang tua seperti ini, makin tua makin cerewet, makin bawel, makin suka mengeluh, makin susah diatur. Di situ juga panggilan kita. Panggilan kita untuk melayani Allah tidak hanya terbatas di panti imam, tidak hanya terbatas di gereja. Gereja Anda dan panti imam Anda adalah seringkali dan paling sering terjadi di altar kehidupan Anda dalam keluarga. Maka jika Anda ingin menjadi seperti Hana, Anda tidak perlu berkhotbah dengan kata, tapi berkhotbahlah dengan tangan, dengan hati, dengan perbuatanmu yang baik. Itu adalah khotbah yang paling baik, yang paling hidup. Dan semoga Anda menjadi nabi-nabi baru seperti Hana. Seorang wanita menjadi nabi itu tidak biasa pada zamannya. Dan saya yakin Tuhan juga masih mengaruniakan selalu roh yang sama kepada kita masing-masing. Dengan talenta kita bisa melayani Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami juga belajar menjadi pelayan-pelayan-Mu seperti Hana. Dalam kesederhanaan, dalam kesetiaan, dalam kesabaran. Kami juga ingin selalu berbuat baik kepada sesama kami. Dan semoga kami pun dapat memandang kemuliaan-Mu. Seperti Hana dengan sukacita bercerita tentang kemuliaan-Mu. Dan ajari kami untuk mewartakan juga segala kebaikan-Mu yang Kau tunjukkan dalam hidup kami ini. Dan berkatilah kami semua dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.